Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk ke materi terakhir di semester ganjil ini, yaitu bab 4, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan juga daerah. Nah, di bagian A ini ada otonomi daerah. Mungkin teman-teman di SMP juga sudah belajar tentang otonomi daerah ya. Ya, jadi bagaimana pemerintah pusat akhirnya melimpahkan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus urusan daerah masing-masing seperti itu. Nama lain dari otonomi daerah ini juga biasa kita dengar dengan desentralisasi ya. Jadi proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah daerah. Tujuannya biar apa sih? Tujuannya biar agar urusan-urusan yang bisa diurus itu lebih dekat. Karena kan setiap daerah permasalahannya kan beda-beda. Jadi pendekatannya juga harusnya sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut gitu. Jadi sebetulnya tujuannya untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan, juga menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu. Ini di dalam e-book, atau misalkan teman-teman sudah diberikan buku paketnya, itu sebetulnya semuanya udah ada ya. Ada landasan hukum dari otonomi daerah, nilainya, dimensi, dan prinsip otonomi daerah juga silahkan tinggal dibaca. Tugasnya juga harusnya sudah dikerjakan ya, tabel 4.3, makna desentralisasi dan otonomi daerah. Landasan hukumnya, kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi itu juga ada di buku paket atau di e-book. Nah, bagian yang B yaitu ada kedudukan dan peran pemerintah pusat. Jadi pemerintah pusat ini kan karena tadi, apakah dengan adanya pelimpahan wewenang kepada daerah, apakah artinya pusat itu nggak ngapa-ngapain? Lalu kerjanya apa? Jadi memang yang dilimpahkan itu bukan semua kewenangan gitu. Jadi tidak semua urusan dari pusat diserahkan kepada daerah. Gitu ya. Jadi hanya beberapa saja gitu. Nah, ada kewenangan atau urusan dari pemerintah pusat yang memang tidak diserahkan kepada daerah. Urusannya apa saja? Ini urusannya adalah urusan politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter, fiskal, agama, serta norma. Itu adalah hal-hal yang memang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi ini adalah hal-hal yang memang diurusnya oleh pemerintah pusat ya. Politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter dan fiskal, agama, dan juga norma. Gitu. Kewenangan pemerintah pusat ini juga ada di buku paket halaman 114 atau di e-book mungkin halaman 111-an juga ya, karena berbeda dengan buku paket. Itu ada ya, kewenangan pemerintah pusat. Berikutnya, bagian C, subbab C, yaitu kedudukan dan peran pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini dia mengurus urusan yang memang sudah menjadi kewenangannya daerah gitu. Apa saja yang menjadi kewenangan daerah? Ini urusan-urusan daerah itu seperti bagian provinsi ya. Ini ada kewenangan pemerintah provinsi. Karena kan daerah itu ada provinsi, ada kabupaten, tingkat kabupaten dan kota ya. Jadi pemerintah daerahnya ada dua, ada tingkat provinsi, lalu kabupaten dan juga kota. Yang kewenangan pemerintah provinsi ini ada bidang pertanian, kelautan, pertambangan energi, kehutanan, perkebunan, perindustrian. Ada di buku paket ya halaman 119. Atau di e-book halaman sekian juga ya, di bawah gambar yang petani lagi bertani itu di sawah. Lalu ada kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota. Ini meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, sampai pelayanan pertanahan. Itu ada juga di buku paket, di e-book, silahkan dibaca. Jadi memang masing-masing pemerintah pusat, juga pemerintah daerah tingkat provinsi, dan pemerintah daerah tingkat kabupaten atau kota, itu semuanya punya kewenangan masing-masing. Jadi memang pekerjaannya ya, mereka sudah punya kerjaan masing-masing gitu. Tapi tetap akan ada selalu koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah ya. Jadi tidak masing-masing banget, tidak.
gitu. Kewenangannya saja maksudnya diatur gitu ya, biar urusannya biar selesai gitu. Tapi tetap mereka saling berkoordinasi. Berikutnya juga ada bagian D. Bagian D ini apa? Bagian D ya, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan juga daerah. Jadi ini di bagannya silahkan dibaca, diamati bagan hubungan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi presiden dibantu oleh para menteri, lalu juga ada menteri dalam negeri yang akan di bawah menteri dalam negeri gitu ya. Di bawah menteri dalam negeri ini akan ada gubernur gitu. Jadi tingkat pemerintah daerah gitu ya, tingkat provinsi, pemerintah daerah tingkat provinsi itu di bawah menteri dalam negeri. Menteri dalam negeri di bawah presiden gitu. Nanti di bawah pemerintah daerah provinsi itu akan ada lagi pemerintah daerah kabupaten atau kota gitu ya, sampai nanti ke kecamatan, ke desa gitu. Itu saling berkoordinasi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Itu bagian hubungannya ada di buku paket halaman 135. Silahkan diamati. Nah, adapun hubungan fungsionalnya pemerintah pusat dan daerah ini sebagai pelayan, pengatur, pemberdaya masyarakat gitu. Jadi mereka melayani masyarakat gitu ya. Kenapa? Lalu makanya tidak heran kelebihan dari desentralisasi dengan adanya pembagian pemerintah pusat dan juga daerah membuat urusan-urusan kita jadi lebih dekat. Maksudnya gimana? Misalkan orang tua kalian akan mengurus kartu keluarga, itu kan nggak perlu jauh-jauh ke pemerintah pusat, nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta gitu. Bisa diurus ke yang daerah dulu, yang terdekat gitu ya. Ada kemana? Ke RT, ke kecamatan gitu ya. Ke kelurahan dulu ya, ke kelurahan lalu ke kecamatan gitu. Jadi memang tidak serta-merta langsung ke Jakarta, tidak ke pemerintah pusat. Coba bayangkan kalau kita sih deket ya, Tangerang. Coba kalau misalkan jauh, rumahnya di mana? Misalkan rumahnya ada di Bangka Belitung, kan jauh ya, harus ke Jakarta gitu. Apalagi daerah-daerah yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua kan jauh gitu. Jadi memang ini bisa diurus oleh pemerintah daerah gitu. Jadi salah satu kelebihannya demikian. Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu akan lebih dekat dengan masyarakat gitu. Gitu ya. Itu fungsi hubungan fungsionalnya. Demikian materi bab 4. Alhamdulillah, silahkan nanti dibaca-baca lagi. Tapi kurang lebih demikian materinya ya. Gitu. Ya. Kurang lebih mohon maaf, jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar. E-booknya silahkan dibaca, buku-bukunya dibaca, tugas-tugasnya dikerjakan. Selamat belajar untuk PAS, semoga sukses. Ya, semangat terus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.